Nama saya Octavianus Glenn Manengkei, biasa dipanggil Glenn. Saya sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan tambang nasional di Indonesia. Saudara sekalian, saya ingin menyaksikan pada saat ini bagaimana besarnya dan ajaib kuasa Tuhan di dalam kehidupan saya dan istri di saat kami harus mengalami suatu pilihan bahwa menerima pekerjaan dengan gaji yang fantastis atau kami harus melayani pekerjaan Tuhan dan menjalani bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kami. Selepas saya berkuliah, saya bekerja di salah satu travel yang cukup ternama di Kota Manado sebagai staff accounting. Di tahun 2011 saya menikah dan tahun 2012 istri saya hamil. Nah, ujian datang ketika masuki awal tahun 2013, di mana saat itu saya terpilih sebagai ketua jemaat di gereja di mana kami beribadah. Nah, pada saat itu teman saya, sahabat saya, saat kami berkuliah, di mana kami berdua saat itu adalah sebagai anak labor, menelpon saya. Dan dia memberikan tawaran kerja dengan gaji yang cukup fantastis bagi saya di saat itu. Tapi tempat kerja yang dia tawarkan berada di Nusa Tenggara Timur, sebab dia saat itu bekerja sebagai staf NGO di sana. Nah, dia katakan kepada saya karena dia sudah mendapatkan promosi jabatan, maka bosnya atau atasannya meminta dia untuk dapat mencari pengganti orang yang dia kenal baik dan berasal dari kampus yang sama atau satu tempat kuliah dengan dia. Nah, yang terlintas di dalam pikiran dia atau ingatan dia pada saat itu bahwa adalah nama saya. Maka sahabat saya ini menghubungi saya dan katanya apabila saya mau, maka sahabat saya sendiri ini yang akan mewawancarai saya saat itu. Dan dia katakan bahwa wawancara ini hanya formalitas saja. Nah, saat mendengar akan tawaran tersebut, jujur saat itu saya tergiur dengan tawaran tersebut. Apalagi 1 bulan lagi istri saya akan melahirkan dan otomatis saya butuh biaya untuk istri melahirkan. Namun saat itu saya teringat bahwa di tahun itu saya baru saja diurapi sebagai ketua jemaat. Ada perasaan takut bagi saya. Jangan-jangan saya akan menjadi seperti Nabi Yunus yang lari dari pekerjaan Tuhan. Maka saya katakan kepada sahabat saya bahwa saya tidak bisa menerima akan tawaran tersebut karena saya baru saja diurapi sebagai ketua jemaat dan punya tanggung jawab untuk melayani di gereja. Namun sahabat saya ini meyakinkan saya bahwa bila saya menerima tawaran tersebut, saya bisa tetap melayani pekerjaan Tuhan di tempat saya bekerja. Karena rumah di mana sahabat saya tinggal itu dan juga akan menjadi tempat tinggal saya apabila saya menerima akan pekerjaan tersebut, ada menjadi tempat juga beribadah bagi beberapa keluarga di daerah tersebut. Sebab tempat untuk beribadah di sana cukup jauh, berada sekitar jarak 2 jam dengan berjalan naik kendaraan. Tapi saat itu saya sudah menetapkan hati bahwa saya tidak bisa menerima tawaran pekerjaan itu karena saya sudah komit dengan panggilan Tuhan untuk melayani sebagai ketua jemaat di gereja saya. Saya menangis dan saya berdoa pada saat saya menolak akan tawaran pekerjaan tersebut. Teman saya masih juga mengatakan bahwa dia tetap masih menunggu jawaban saya sampai dengan tanggal 31 Januari jam 12 malam saat itu. Saya bilang,
kepada sahabat saya bahwa bila pekerjaan itu adalah rencana Tuhan bagi saya, maka pasti saya akan dapatkan pekerjaan tersebut. Dan saat itu Tuhan melihat air mata saya yang jatuh meleleh pada saat saya menolak akan pekerjaan itu. Saya mendapatkan pekerjaan lain. Cerita tentang perlindungan Tuhan bagi saya dan istri tetap berlanjut. Di tahun 2015, istri saya hamil anak ketiga. Saat itu saya dan istri bingung bagaimana kami harus membiayai 3 anak nanti. Sementara istri saya katakan bahwa gaji kami berdua saat itu sudah sangat pas-pasan sekali. Kalau kita tambah 1 anak itu mungkin tidak akan cukup. Begitu kata istri saya. Tapi saya teringat kembali bagaimana kuasa Tuhan atas kehidupan kami berdua. Semenjak kami kuliah, sama-sama kami masuk ke universitas yang sama, kemudian kami sama-sama wisuda, dan kemudian kami bekerja, dan selanjutnya kami menikah. Tuhan selalu punya jalan bagi kami berdua di saat kami sedang susah. Saya katakan pada istri saya bahwa berdoa saja dan God will provide. Percaya saja. Dan benar saja, di tahun 2015 bulan September, saya mendapat pesan dari seorang teman bahwa perusahaan tambang di mana dia sedang bekerja sedang membuka lowongan. Namun saat itu saya agak kurang yakin untuk apply lowongan tersebut karena saya tahu bahwa harus punya koneksi yang kuat untuk apply pekerjaan di perusahaan tambang, apalagi perusahaan yang ternama. Tapi akhirnya saya mencoba untuk apply pekerjaan tersebut. Saya tunggu 1 minggu belum dihubungi, 1 bulan belum juga dihubungi. Istri saya katakan bahwa mungkin belum berkat saya, dan saya pun melupakan akan pekerjaan tersebut, lowongan tersebut. Tapi bulan November saya ditelepon, diminta untuk datang ikut tes dan wawancara. Saya katakan, oke, saya akan datang. Tapi saat itu saya merasa pasti saya tidak akan diterima. Saat wawancara, ternyata dari manajer sampai dengan ke supervisornya itu kami sama-sama tamatan dari universitas yang sama dengan saya. Dan ternyata section di mana saya akan melamar itu 90% adalah tamatan juga dari universitas yang sama dengan saya. Singkatnya, saya diterima bekerja di perusahaan itu. Dan yang lebih amazing lagi bagi saya bahwa saya mendapatkan gaji hampir 6 kali gaji saya di saat itu. Saya beritahu ke istri saya tidak percaya. Dia katakan mungkin itu hanya salah ketik. Tapi ternyata ketika saya pergi untuk tanda tangan kontrak kerja sebagai karyawan permanen, nominal yang tertera di dalam kontrak kerja tersebut itu sama seperti yang tertulis di offering letter yang saya tunjukkan ke istri saya. Saya katakan ke istri saya bilang, inilah mujizat Tuhan yang diberikan lewat anak ketiga kami. Dan ketika anak kami lahir, kami memberikan dia nama Amazing Grace. Saudaraku, apabila kita melayani Tuhan dan mau mengutamakan Tuhan, serta mau dituntun oleh Tuhan, maka semua akan Tuhan siapkan bagi kita. Seperti Alkitab katakan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ada satu ayat favorit saya di dalam buku Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara sekalian, walaupun hebat peperangan kehidupan yang kita hadapi, apabila kita serahkan kepada Tuhan dan kita setia kepada Tuhan, maka
Tuhan kita adalah setia dan adil bagi kita. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.